Pemirsa TVRI rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kembali kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Lentera Hati Al-Quran Menjawab. Dan dalam kesempatan kali ini sepertinya saya harus memperkenalkan narasumber kita, karena beliau sepertinya baru pertama kali bergabung bersama kita di Lentera Hati Al-Quran Menjawab kali ini. Yang kami hormati Ustazah Aminah MPD. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustazah? Khair. Alhamdulillah. Beliau adalah dosen komunikasi penyiaran Islam IAIN Laroipa Bogor. Nah Ustazah, tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini kita berbicara tentang apa nih Ustazah? Iya, begini. Kita tuh ingin mengenal tanda-tanda atau ayat-ayat Allah dalam diri anak. Sehingga kita ingin berusaha untuk mengembangkan potensi diri anak. Membantu mengembangkan potensinya. Tapi harus mengenali dulu. Harus kenal dulu. Banyak orang tua yang kurang mengenali tanda-tanda itu. Ayat Al-Quran dalam diri anak. Kayak bagaimana mau mengembangkan potensinya kalau nggak kenal begitu dulu. ya Ustazah ya? Iya betul. Oke, nanti kita akan membahas itu pemirsa. Namun kita juga harus menyapa nih Ustazah Aminah bersama qoriah kita dan juga saritilawah kita, qoriah kita Ustazah Bunda Masyito Lubis. Assalamualaikum Bunda. Bunda sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Bersama Bunda Masyito juga ada Ustazah Lina Hasibun AMD. Assalamualaikum Ustazah Lina. Ustazah juga sehat ya Ustazah ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kita semua untuk pemirsa yang menyaksikan acara kita ini. Jadi tema kita adalah mengenal ayat-ayat Allah pada anak untuk mengembangkan potensi dirinya. Tanpa berlama-lama, Ustazah Aminah, tafadhol. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Bersyukur kepada Allah kita dengan kesempatan hari ini untuk kita berdiskusi bersama-sama ya. Marilah kita sama-sama mohon kepada Allah dibukakan pintu hati untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Semoga Allah melapangkan jiwa kita, memudahkan kepada kita dengan sama-sama membaca. Robis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ibu bapak pemirsa di rumah, kita ingin membahas kali ini adalah tentang mengenali tanda-tanda atau ayat-ayat Allah pada diri anak, supaya kita bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri anak. Nah, pasti ibu bapak pemirsa di rumah juga mengenal tentang undang-undang sistem pendidikan nih ya. Kita akan berdasar dari itu ya, karena kita juga punya wahyunya. Ternyata undang-undang juga sama dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, di dalam undang-undang itu tertera mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi anak peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cerdas ya, lalu juga dia bisa mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berarti di undang-undang sudah ada untuk mengembangkan potensi peserta didik. Nah, ternyata ini sebenarnya sudah ada panduan bahwa undang-undang itu dibuat itu oleh orang-orang ahli. Para ahli kita adalah yang mengerti tentang wahyu juga. Nah, ternyata tanda-tanda ini yang tidak pernah kita pahami tentang potensi diri anak, ayat-ayat Allah yang ada pada diri anak. Jadi punten ya, kebanyakan mungkin ya para orang tua karena belum banyak belajar, para guru belum banyak tahu ya. Kalau sekarang sih udah banyak tentang parenting. Mengenal tanda-tanda Allah dalam diri anak itu harus seperti apa? Karena kita tahu banyak potensi ternyata dalam diri anak. Itu dalam undang-undangnya. Kita lihat dalam ayat Al-Qur'annya. Kita lihat ya, ini kita baca dalam ayat Al-Quran itu ada di surat 51 ayat 21. Silahkan kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anfusikum afala tubsirun. Baik, artinya dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tiada memperhatikan? nah, pada dirimu sendiri, bahkan pada diri anak sendiri. Apakah kamu memperhatikan selama ini bahwa di dalam diri anak ada tanda-tanda kekuasaan Allah? Nah, di bumi ini berarti bisa mencakup banyak orang, begitu Ustaz? Semua, seluruhnya, tidak ada
sekat-sekat, tidak ada kelompok-kelompok, seluruh anak manusia itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Pernahkah kamu perhatikannya? Begitu ya. Sedangkan di undang-undang tadi sistem pendidikan itu ada potensi yang harus dikembangkan sehingga anak menjadi anak yang berakhlak, yang bertanggung jawab, yang mandiri. Nah itu sebenarnya sudah ada panduannya wahyu gitu dalam Al-Quran. Berarti cocok dengan ayat-ayat ini. Nah tugas kita sekarang bagaimana mengenali ayat-ayat itu, tanda-tanda itu dalam diri anak supaya potensinya berkembang. Kadang-kadang banyak potensi bakatnya tapi tidak ketahuan sama orang tua. Karena nggak kenal itu tadi. Nah itu karena kebanyakan orang tua sudah mengatakan anak ini bermasalah. Ya, benar nggak? Anak ini banyak jas. Menghakimi anak-anak. Padahal kalau digali potensinya itu luar biasa. Masa sih Allah menciptakan anak bermasalah? Sedemikian rupa Allah menciptakan rupa indah, tidak main-main, makhluk yang terbaik. Ya, nah sementara kita jas secepatnya bahwa anak ini bermasalah. Ini yang bermasalah siapa sebenarnya? Itu yang ingin kita pelajari ya. Jadi kita lihat dalam hal apa kesempurnaan anak ini yang harus kita kembangkan. Karena kita harus nyampe dengan tujuan pendidikan nasional tadi. Supaya sistem pendidikan itu mungkin nanti ada perubahan. Bagaimana setelah kita memahami mengenal tanda-tanda anak ini, kita praktekkan di dalam pola hidup, pola asuh anak dalam kehidupan hari-hari. Luar biasa kalau kita paham tentang ilmunya ini. Karena kita belum banyak tahu tentang mengembangkan potensi dari anak. Ini yang harus kita perhatikan kita ya. Kita lihat nih dalam bentuk apa kesempurnaan anak itu, potensinya dari mulai fisik, jasmani, rohani. Ini harus terus diperhatikan oleh kita dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu secara fisik, tapi perkembangan secara kejiwaan atau psikologis. Kita lihat ayatnya ya, surat 23, 12 sampai 14. Bisa terjemahannya langsung karena ayatnya banyak ya. Surat Al-Mu'minun ayat 12 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Nah, berasal dari tanah, saripati. Berarti secara fisik nih ya. Terus? Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Itu prosesnya ya. Prosesnya terus? Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Ya. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Ingat, anak itu ada sel-sel, saraf-saraf, otot-otot. Benar nggak? Yep. Itu yang harus diperhatikan oleh kita. Untuk tumbuh kembang anak di situ harus perhatikan. Terus? Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Tulang belulang yang menyanggah tumbuhnya itu, kekuatan, untuk kekuatan semua ada. Terus? Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Ya. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Makhluk yang berbentuk lain setelah prosesnya itu fisiknya ya. Terus? Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Pencipta yang paling baik. Sementara orang tua kita cepat mengatakan, menjas ya, menghakimi anak ini bermasalah. Benar nggak? Ini yang bermasalah siapa? Masa Allah menciptakan manusia bermasalah? Dengan sempurna seperti Dengan sempurnanya seperti itu. Ini baru satu ayat. Banyak lagi ayat yang lainnya bahwa Allah menciptakan sebaik mungkin. Rupa yang indah. Punya tujuan, nggak main-main. Nah, kita sementara tidak pernah mengerti maunya Allah. Jadi selama ini kita melakukan proses pola asuh pola anak itu sesuai kemauan sendiri. Bukan lagi mengikuti maunya Allah seperti apa dari mulai proses awal penciptaan tadi. Padahal sudah ada aturannya, ada guideline-nya, ada guide-nya, ada aturannya, ada petunjuknya, ada juknisnya dalam kehidupan. Cuman tadi sama seperti sistem pendidikan, mungkin nggak tercapai kalau kita nggak tahu caranya seperti apa, ya kan? Yep. Nah ini yang harus kita paham, mudah-mudahan ini pemirsa mendengar semuanya bahwa pentingnya kita mewujudkan cita-cita pendidikan kita, sistem pendidikan dengan sebenarnya ayat-ayat ini harus dipahami oleh kita, ya harus dipahami. Nah itu secara fisik, sekarang yang lainnya secara rohani, ya jiwa. Perkembangannya. Tadi secara pertumbuhan kita fisiknya, sekarang perkembangan jiwanya. Surah 76 2-3. 32 ayat 9 dulu punten. 32 ayat 9. Jadi jasmani, rohani itu luar biasa Allah memperhatikan tentang tumbuh kembang anak itu. Surat As-Sajdah ayat ke-9 yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya, Ya. dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran,
penglihatan dan hati. Nah, Tetapi ya, kamu sedikit sekali bersyukur. Nah, kan sudah disempurnakan secara fisik, prosesnya seperti tadi, lalu disempurnakan dengan apa? Ruh, rohaninya. Ya, ruh itu ternyata apa isinya? Pendengaran, penglihatan, hati, dan akal, pikiran untuk memahami. Bayangkan seperti itu sudah sempurna banget. Secara jasmani rohani itu sudah sempurna, makhluk yang terbaik, rupa yang indah gitu ya. Lalu diberikan ruhnya itu untuk memahaminya. Cuman sedikit sekali kamu bersyukur. Apa itu maksudnya? Nggak mengerti. Kebanyakan hanya alhamdulillah dari mulai kandungan sampai melahirkan, bersyukur sampai semuanya dilakukan secara ritualnya. Tapi secara esensi kurang memahami. Jadi harus diapakan itu. Jadi definisi bersyukurnya berbeda ya Ustaz? Berbeda. Alhamdulillah memang harus diucapkan. Harus kan, jadi syukur itu alhamdulillah ada perbuatannya, ada sistemnya, harus tiga-tiganya. Bukan hanya ucapan saja kita berulang-ulang, tapi perbuatannya apa rasa syukur itu. Nah kalau ngelihat ini, kita lihat ayatnya, ini lebih jelas lagi, syukur itu harus digunakan sesuai maunya Allah. Nah akhirnya begitu. Jika digunakan tidak sesuai maunya Allah, apa jawabannya? Pasti terbayang oleh kita. Seperti apa? Akan diminta pertanggungjawaban. Bisa jadi salah menggunakan, salah fungsinya, salah ngelolanya, kan begitu. Bagaimana bisa mengenal potensi anak, yang ada malah merusak, mematikan potensi-potensinya, mematikan sel-sel yang baiknya tadi, mematikan syaraf-syarafnya yang Allah berikan, mematikan potensi semua yang Allah berikan. Bisa jadi seperti itu, matilah semuanya. Kita lihat nih ya, ada petunjuk yang lebih jelas. Surat 17:78. Surat 17:68. ayat 68. Iya. Surat Al-Isra ayat ke-68 yang Iya. artinya, maka apakah kamu merasa aman dari hukuman Tuhan yang menjungkir balikan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun bagi kamu. Apa Baik. maksudnya ini Ustaz? Ya, itu terlalu jauh ya. Kalau kita bilang azab di sini adalah akibat dari perbuatan kita. Cuman ini ayatnya terlalu lebar ya. Mungkin kita ayatnya diganti saja dengan 16:78 ya. Tadi berapa? Tadi ayat tadi surat Al-Isra. Tadi 17, sekarang 16. Surah An-Nahl ayat Ya. ke-78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan Nah, kamu ini dia. dari perut ibumu Tahan. dalam Ya. keadaan tidak mengetahui sesuatu. Nah, sama. Kita dikeluarkan dari perut ibu belum tahu apa-apa, tidak mengetahui apa-apa, namanya juga baru anak lahir. Tapi potensinya sudah diberikan. Tadi yang prosesnya tadi ya, dari mulai proses fisik lalu disempurnakan dengan ruh, pendengaran, penglihatan dan pikiran, berarti potensinya sudah ada. Cuman dia belum berfungsi benar. Belum mengetahui apa-apa. Terus Dan dia memberi kamu pendengaran, Nah. penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. berarti sudah dikasih modal awal, potensi awal. Untuk apa? Untuk bersyukur. Pertanyaannya, mungkinkah sekecil itu anak baru lahir bisa bersyukur? Nah, yang harus bersyukur siapa dulu? Orang tuanya dulu. Nah, makanya begitu lahir anak ya, saking orang tua khawatirnya tidak bisa mendengar ya, benar nggak? Diazanin, dikomatin gitu ya. Lalu supaya bisa melihat gitu kan, wah ada kekhawatiran supaya bisa mendengar, digebrak gitu kan, karena untuk memfungsikan itunya, kayak untuk apa namanya, menstimulasi itu, potensi itu dilakukanlah sama orang tua. Berarti untuk bersyukur itu adalah supaya digunakan sesuai maunya Allah. pendengarannya digunakan sesuai maunya Allah, jangan asal mendengar, harus pakai rasa gitu ya. Memperhatikan harus sesuai dengan maunya Allah, harus pakai rasa ya. Memikirkan harus pakai maunya Allah, harus pakai rasa, semua pakai rasa. Kenapa? Karena Allah menamakan dirinya adalah rasa kasih sayang. Surat 6:12, boleh tambah lagi. Seru nih ya, kalau kita bicara rasa ya, Rasanya Ustaz ya. ada rasa. Surat Al-An'am ayat ke-12 yang Iya. artinya, katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Ya. Katakanlah, kepunyaan Allah. Katakan anak itu milik siapa? Bayangkan, kalau memang kita sadar itu adalah milik Allah, berarti pengelolaannya, menyikapinya, melayaninya harus sesuai siapa? Allah. Mestinya begitu. Tapi kita tahu dari mana nih? Maunya Allah.
Ya, benar nggak? Dari mana petunjuknya selama ini kalau tidak memahami Al-Quran? Padahal sudah tertera jelas. Sudah jelas di sini panduannya, cuman nggak pernah kita baca kan? Hanya alami saja, oke. Kalau memang cocok dengan Al-Quran nggak apa-apa. Tapi banyak yang tadi esensinya itu tidak mengerti tentang potensi itu. Terus? Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Nah, Allah menetapkan dirinya rasa kasih Sayang. Jadi si ruh secara fisik, tadi secara juga rohani, secara pendengaran penglihatan, semua digunakan harus dengan rasa kasih sayang, alias sesuai dengan maunya Allah. Gitu. Wah, terbayanglah kalau tidak sesuai dengan maunya Allah. Nah, berakibat fatal kalau tidak sesuai dengan maunya Allah. Makanya ada ayat berikutnya, jangan pernah membunuh potensi pada diri anak. Karena potensi yang ada ini kan bisa dua, bisa negatif, bisa positif. Nah, ini kan tugas siapa? Ada 3 peran dirinya ya, diri si anak tadi, itu sendiri, peran luar, orang tuanya, dan lingkungannya. Itu kan ada 3 poin kan? Nah, bagaimana supaya 3 ini jalan semuanya? Tugas apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Peran apa lingkungan yang ada di sekitarnya? Nah, ini yang harus dapat di anak ini. Nah, cuman masalahnya kita tidak pernah mengerti bagaimana caranya. Ya kan? Padahal di Al-Quran semuanya sudah dijelaskan bagaimana cara mengembangkan potensi anak ini. Sampai ada ayat, kita lihat ayatnya ya, 17:31. Jangan pernah membunuh potensi anak. Surat Al-Isra ayat ke-31 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Ya. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Di sini membunuh jiwa ya. Jadi bukan hanya membunuh fisik sebenarnya, tapi membunuh potensi yang ada pada dirinya akibat karena kejahilan kita, kebodohan dan kedoliman kita. Tapi tidak tahu kadang ilmunya. kita datang mencoba nih, ini tidak bagus nih untuk anak. Kadang orang tua kan ada rasa sayang berlebih begitu Ustazah ya. Jadinya jangan-jangan potensi ini nggak bagus nih untuk anak kita. Jadi kita mencoba menjauhkan dia yang ternyata bisa jadi itu potensinya potensi positif. Itu bagaimana Ustazah membedakan potensi negatif dan positif? Iya, makanya bagaimana cara mengenalnya? Karena tadi orang tua mengenalinya nggak pakai rasa. Kepada rasa tadi ya? Iya, rasa. Rasa itu kan tadi punya Allah. Berarti segala sesuatu harus mohon petunjuk sama Allah. Kira-kira gerakan seperti ini pesannya apa? Waktu anak menjerit pesannya apa? Nah, kalau misalkan sekarang bukan bayi ya, udah keadaan misalkan lagi rewel-rewelnya, anak lagi misalkan senang main ini itu, begitu mengatakan, wah, apa refleksi dari orang tua? Refleksnya, diem, berisik. Nah, Jadi malu mama. Ini deh kalau ada keramaian. tamu, diem, berisik, itu spontannya. Nah, bagaimana sekarang kita untuk merubah itu? Bahwa ini adalah pesan-pesan dari Allah, ayat-ayat dari Allah. Pesannya apa? Dari wow gitu. Cuman karena orang tua nggak tahu apa-apa, tadi potensi yang ada pada diri anak, diem, berisik, gitu. Hanya dengan kata itu penuh makna itu. Bisa banget membunuh potensi ini. Begitu ke sekolah, teman-teman yang lain mau ke depan, mau bernyanyi, ya, mau bicara, mau pidato di depan kelas, ya, mau macam-macam. Tapi dia ketika disuruh, takut, malu, nggak bisa, nggak berani gitu. Kenapa? Karena di rumah dibahasakan seperti itu. Dia mendengar kata-kata, diam, berisik. Itu yang tertanam sampai Jadi tidak tereksplor potensinya. Terbunuh dia di rumah. Kata gurunya, kenapa? Karena di rumah suka nggak boleh gini. Nah, matilah potensinya. Padahal tadi tujuan sistem pendidikan apa? Supaya anak dibentuk seperti apa dia kan? Dengan suaranya, kalau dia mengenal tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat Allah apa? Wih, vokalnya luar biasa bagusnya, suaranya melengking. Bisa membaca Al-Quran bagus, Qori'ah ya, bisa membaca puisi, bisa membaca nyanyi, bisa vokalnya bagus kan. Kalau dia mengenal tanda Allah kan bisa mengembangkan bakatnya. Wah, anak suka jerit-jerit di sekolah nih. Kira-kira dia dikasih tugas apa? Kan anak-anak di sekolah suka begitu ya, ada saya Bu Guru. Ya, terus jerit gitu kan, ngejerit, terus wah berulah. Nah, kalau ini guru tidak tahu mengenal potensi dirinya, mengenal tanda-tanda Allah pada diri anak, itu pasti vonis berisik kamu. Nah,
jangan ganggu teman yang lain. Jadi kalau masalah lingkungan itu kan ada beban, ada tanggung jawab masing-masing nih terhadap perkembangan anak, baik dari itu anak, orang tua, lingkungan itu termasuk dari guru itu sendiri ya? Iya, di luar orang tua itu kan, guru lingkungan kan banyak kan, tetangga, di guru di mana itu kan lingkungan. Ya begitulah. Jadi dia potensinya itu tidak berkembang dengan baik, dengan sempurna. Padahal kalau berkembang dia potensinya luar biasa. Terus diamati sama ibu, sama guru nyambung jadinya wah luar biasa anak nih bisa berprestasi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional tadi. Jadi apa nih Ustazah yang harus orang tua harus coba kenal dan bagaimana cara mengenalnya? Kalau secara teknisnya tuh bagaimana kita bisa mengenal? Gini, kan tidak pernah belajar parenting orang tua ya, tidak pernah banyak mengenal ayat-ayat Allah gitu ya. Yang ada alami gitu bahasanya, apa adanya bahasanya gitu ya. Nah mungkin ini perlu kita istilahnya memberikan pelatihan kepada orang tua, memberikan arahan bahwa dalam diri anak itu ada ayat-ayat ini. Dan mungkin orang tua bisa diarahkan mencari Al-Quran, membaca Al-Quran, karena Al-Quran sebenarnya petunjuk. Kalau hanya dibaca segitu aja kita memang nggak ngerti, hanya selewat saja, hanya tekstual aja. Tapi pesan-pesannya bisa kita pelajari. Al-Quran ada dua, ada Al-Quran dalam diri kita, ada Al-Quran di luar diri kita atau kehidupan kita. Jadi kalau orang tua memang mengenal tanda-tanda kekuasaan Allah, begitu anak wow gitu, dia nggak pernah bilang berisik, diam, nggak gitu. Alhamdulillah, suara anakku melengking banget. Anak seneng nggak? Senang. Tapi harus kalau sabar ya orang tuanya ya. Nah, itulah ilmu sabar, tapi harus paham gitu ya? Bisa sabar kalau paham. Ya, bisa sadar kalau paham. Jadi harus dipelajari dulu baru sadar. Jadi kalau sadar orang tua membuka mindsetnya dari yang tadi, yang ponis, menghakimi tadi, begitu anak bereaksi begitu, alhamdulillah ya Allah, anak diberikan kemampuan untuk bereaksi, bersuara, ya kan, bergerak gitu kan. Ya Allah berikanlah pesan kepadaku untuk menumbuhkan, mengembangkan potensi anak. Bisa jadi anak yang jerit-jerit dari pengacara, misalkan dari MC, jadi pidato, gitu kan potensinya. Kita belum tahu aja saat ini ya. Itu masalahnya. Karena tadi cepat ponis. Jadi pertama harus merubah mindset dulu. Refleks yang tadi, yang apa namanya, yang otomatis itu. Yang otomatis dia bilang, wow, diam, jangan berisik, gitu kan. Nah itu yang harus dirubah dulu. Apa dengan dirubahnya? Dengan alhamdulillah, rasa syukur. Kembalikan kepada yang punya tadi. Jadi begitu anak berulah, ya Allah mohon aku diberikan petunjuk terhadap pesan ini. Ya suaranya melengking, ya Allah berikan petunjuk supaya dia bisa mengembangkan, aku bisa mengembangkan, membantu mengembangkan potensi dia. Diarahin tuh, mau kursusin kemana gitu supaya dia terarah, suaranya melengking, dia bisa olah vokal, ngaji murotal gitu kan, azan barangkali gitu ya, baca puisi barangkali, pasti anak berprestasi dari bakatnya, dari potensinya. Gitu Mbak. Jadi caranya adalah kembalikan, ini anak ini punya siapa. Nah tadi kan semua milik Allah. Begitu. Harus ingat itu, semua milik Allah. Itu yang akan menyadarkan kita. Jadi kalau semua milik Allah, kita akan mampu mengembangkan potensi karena mengenal ayat-ayat Allah pada dirinya. Semua milik Allah, semua milik Allah. Gitu. Jadi selama ini kita menghadapi anak itu bukan lagi sesuai dengan maunya Allah, tapi kemauan sendiri. Pertama karena nggak punya ilmunya, tidak pernah mau belajar. Jadi artinya begini, manual booknya itu, petunjuknya itu sebenarnya ada di dalam tubuh anak. Jadi kayak kita punya barang, beli barang yang mahal, tapi nggak ngerti petunjuknya. Padahal ada kan? Ada manualnya. Ada manualnya, ada bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab. Tapi orang tua nggak ngerti apa-apa. Taunya bahasa Indonesia, nggak ada terjemahannya. Itu barang bisa jadi rusak nggak? Secanggih apapun itu barang, sehebat apapun, ya. Tadi sebaik-baik makhluk, rupaning indah, kata ciptaan Allah. Tapi kalau manual booknya nggak dipakai, jadi apa orang itu? Bisa jadi derajatnya seburuk-buruk makhluk, yang tadinya sebaik-baik makhluk. Ustazah, jadi kita golongan ibu-ibu nih tergerak nih dengan apa yang antum sampaikan tadi, wah ingin nih mendidik anak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan nih. Jadi cara kita adalah tadi pertama mungkin mengembalikan ini anak-anak adalah punya Allah. Nah selanjutnya yang harus kita pelajari dari Al-Quran ini yang mananya nih Ustazah? Atau ada ayat-ayat khusus selain yang sudah kita sebutkan tadi atau bagaimana nih? Betul, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang secara teknis yang memberikan kepada kita petunjuk bahwa anak ini adalah harus dikembangkan potensi. Kita lihat ayat tadi ya, di surat apa tadi, di surat 4153. Ini ada lagi ayatnya.
Memang tidak secara rinci ya, tidak secara rinci, tapi tersirat di dalam ayat itu. Kan ada yang tersurat, ada tersirat. Nah, banyak orang yang tidak menangkap yang tersirat itu di balik yang tersurat, gitu ya. Itu yang perlu kita memahami, memikirkan ayat ini, gitu ya. Nanti setelah paham, kita diterangkan di dalam pola asuh, pola anak. Coba lihat ayatnya. Surat Al-Fussilat. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Nah, satu lagi nih ayat. Ini kalau hanya baca tekstual kita emang ngerti. Tapi Allah akan memperlihatkan tanda-tanda. Makanya kita gimana cara memahami, bagaimana cara mengenalinya. Tadi harus penuh rasa. Lanjut. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Nah, itu luar biasa. Jadi setelah mengenali anak ini, tanda-tanda dalam dirinya itu ada ayat-ayat Allah semakin jelas ketika kita memperhatikan dengan rasa. Mendengarkan dengan rasa, memperhatikan dengan rasa, memikirkan dengan rasa, menyayangi dengan rasa, semua ada rasanya. Apa yang harus diperhatikan? Kita lihat ayat berikutnya, ini lebih jelas lagi, surat 4 ayat 1. Perhatikanlah. Surat An-Nisa ayat pertama, hai sekalian manusia. Hai sekalian manusia, seluruh anak manusia, semuanya, ya. Bertakwalah kepada Tuhan Perintahnya yang pertama bertakwa, ya. Terus yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. dari diri yang satu, terus berkembang. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Tuh. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dari suami istri berkembanglah anak keturunannya, ya. Anak-anak banyak. Terus Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu diulangi lagi, sama lain. bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya. Tadi Allah menamakan dirinya apa? Kasih sayang. Rasa kasih sayang. Ar-Rahmah. Berarti kita selalu harus menggunakan rasa kasih sayang itu. Terus Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. nah, setelah berkembang, lalu kita memperhatikan tanda-tanda Allah dalam dirinya, maka waspadalah, jangan sampai lengah terhadap tanda-tanda itu, dan kamu akan menciptakan generasi yang lemah. 9-nya, ayat 9-nya, Masih terjemahannya. surat An-Nisa ya Ustazah ya? Masih, ini tadi ayat 1 untuk perkembangbiakannya, ya. Sekarang yang ayat 9-nya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, Nah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. betul. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, itu salah satunya, perkataan yang benar kepada anak tadi. Ustazah, kalau maksudnya hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah nih, yang seperti apa nih? Iya, hendaklah kita khawatir terhadap anak itu harus memikirkan tentang kesejahteraannya, lemah akalnya, lemah fisiknya, lemah mentalnya, dan yang kepribadiannya dan yang lainnya. Itu yang harus kita khawatirkan. Artinya kita harus memperhatikan, mengenali tanda-tanda dalam diri anak ini, harus benar-benar mengembangkan potensinya supaya tidak terjadi yang dikhawatirkan tadi, supaya tidak terjadi kekhawatiran generasi yang lemah. Kan kita harus bisa menciptakan generasi yang unggul, bahasanya
Begitu ya ininya, idealnya. Generasi yang bertakwa, beriman kepada Allah, generasi yang berakhlak mulia, gitu kan harapan kita, harapan pendidikan nasional juga sama anak-anak yang mandiri, anak-anak yang cerdas, yang kreatif, yang punya inovasi gitu kan. Nah di sini dikhawatirkan sama Allah kita tidak mengerti akan tanda-tanda dalam diri anak sehingga menghasilkan generasi yang lemah. Dan kewajiban sebagai seorang orang tua begitu, ketika kita meninggalkan mereka, harusnya mereka ini sebagai generasi yang katakanlah unggul. Betul, berarti jauh sebelum meninggalkan kita harus mempersiapkan generasi dari mulai bibitnya istilahnya ya, rencana dia menikah, cari pasangan, lalu ketika anak juga dalam kandungannya harus diperhatikan, begitu lahir juga seperti tadi, secara proses jasmani rohani harus diperhatikan, dan diperhatikan berarti kan mengenal tanda-tanda dalam dirinya itu banyak potensi, bisa jadi potensi baik, potensi buruk. Nah bagaimana peran orang tua, bagaimana lingkungan dan guru. Nah di sini nggak dikhawatirkan kita menciptakan generasi yang lemah sehat, kesehatan, kesejahteraan, maka disebutkan sama Allah. Kalau memang tadi potensinya berkembang anak dengan baik, kira-kira ke depannya anak sejahtera nggak? Insya Allah sejahtera. Terbayang ya, punya prestasi, sejahtera, berakhlak mulia, lepas dari orang tuanya udah bisa mandiri. Kalau memang kita diarahkan dari awalnya untuk membantu mengembangkan potensi dirinya, kan lama-lama pasti lepas. Anak sudah dewasa, sudah mengerti, kita lepas. Nah, cuman kita tidak mengenal potensi awalnya seperti apa. Jadi tugas kita bukan membunuh, mematikan potensi dirinya tadi, tapi bagaimana supaya berkembang potensinya itu. Berarti kita support. Berarti kita kan sudah mengenal nih, oh ternyata anak kita nih memiliki potensi yang ini, yang itu. Kalau kategori orang yang berkecukupan mungkin mudah disupportnya. Tapi kadang-kadang ini bukan mencari alasan, kondisi kehidupan sulit nih Ustazah. Bagaimana cara kita mendukung mengembangkan potensi anak di tengah kesulitan kehidupan perekonomian? Betul, gini ya, kalau memang kita lihat dari jiwa kita yang Allah berikan ya, kemampuan secara jasmani rohani itu istilahnya tidak ada yang miskin bahasanya. Semua Allah kasih potensi, pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran. Begitu lahir aja semua sudah ada. Walaupun anak ini dalam kondisi misalkan tadi ya dalam keadaan pailit, tapi secara jiwa nih ya, semestinya itu adalah kaya hati, lapang jiwa, positif pikiran, benar nggak? Sebenarnya tidak ada yang miskin, ya kan? Bagaimana cara membuka mindset ini? Benar nggak? Begitu anak lahir aja sudah karunia dari Allah, benar nggak ya? Cuman tadi banyak orang tua yang tidak mengerti tadi istilahnya. Begitu lahir mungkin karena ketakutan miskin, ketakutan ini, gitu. Jadi udah menghantui dirinya dulu. Padahal kalau kita lihat bahwa Allah sudah memberikan potensi modal kepada kita semuanya. Jika modal itu digunakan sesuai maunya Allah, maka tidak ada yang miskin. Secara hakikat ya tidak ada yang miskin. Nah kenapa kejadiannya ada yang miskin? Terkondisi seperti itu. Gitu. Itu ada mungkin dari usahanya, dari ikhtiarnya, dari jiwanya terutama dan mindsetnya. Kalau dari awal dia sudah lahluh keluh kesah, ini sulit, itu sulit, ini kemana susah, kira-kira selamanya susah nggak? Bisa jadi. Tergantung apa yang ada di pikiran sebenarnya. Kembali lagi kepada jiwa kita, mindset kita begitu. Mindset harus dirubah dulu oleh kita. Kaya raya, apa yang nggak ada di Indonesia? Gemari pahlawan Jinawi, Jamrud kalau itu Katulistiwa, apa yang nggak ada? Air, api, udara, semua ada. Kira-kira mesti nggak ada yang miskin kalau memang ini hakikatnya untuk seluruh rakyat bangsa Indonesia dinikmatinya. Tapi kenapa ya terjadi ada yang nggak makan misalkan? Tapi ini kekayaan untuk siapa? Nah, kemana kita bertanyanya? Nanti itu dibahas di dalam Ibu Pertiwi. Nanti kita pasti ada segmen lain begitu ya, kita harus ngobrolnya panjang. Sekarang potensi ini dulu harus kita kembangkan. Gimana caranya tadi? Nah ini Ustazah, orang tua ini kan kadang-kadang banyak lah dikatakan ya Ustazah, mencari nafkah, ada ayah mencari nafkah, ibu juga kadang-kadang ada penopang kehidupan perekonomian keluarga. Kemudian tiba-tiba di rumah anaknya kok nggak seperti anak yang lain, terlalu aktif. Orang tua suka, cuma kadang-kadang capek ini. Kapan istirahatnya orang tua? Nah itu betul. Jadi punten kalau tadi kata Mbak itu adalah tupoksi, ya dia kurang memahami tentang tugas fungsi peran sebagai orang tua. Padahal orang tua itu kan madrasah yang pertama, tempat belajar anak yang pertama dan utama. Jangan salah, pertama dan utama. Sesibuk apapun semestinya, sehebat apapun wanita karir,
atau seorang bapak juga sama mencari nafkah gitu ya. Sehebat apapun, sekuat apapun, tetap harus kembali ke dalam diri, kembali ke rumah, kembali. Harus bisa mengatur waktu, harus bisa memanage waktu ini sebaik mungkin, harus ada kualitas waktu untuk anak-anak gitu. Ini masalahnya kita suka kadang-kadang dunia materi, takut kurang biaya anak nanti mahal misalkan, waduh biaya nanti semakin mahal, harus banyak nabung begitu. Jadi yang ada di pikiran itu adalah materi, tidak lagi tadi kualitas diri keluarga, jiwa-jiwa yang harus diperhatikan potensinya. Iya, karena bagaimanapun juga tanggung jawabnya di orang tua ya Ustazah. Kan banyak, sebanyak maupun orang mendapat penghasilan banyak, uang banyak, tapi punten tadi anak-anak kurang terkasih sayangnya, diberi kasih sayangnya, kurang sentuhan karena selalu materi. Kita tadi tidak mengenali tanda-tanda ayat Allah dalam diri anak. Padahal kalau memang ini adalah milik Allah, berarti apapun yang diberikan itu untuk merawat, mengelola dia, melayani dia gitu. Jadi tidak cenderung kita dikuasai oleh dunia. Nah Ustazah, ini tadi Antum juga sempat menyebutkan ya di awal tentang tumbuh kembang anak, meningkatkan potensi anak. Ada peran masing-masing, ada anak, ada orang tua, dan juga ada lingkungan. Oke, kita ke anaknya sendiri. Berarti kalau kita melihat perkembangan anak, harusnya anak juga harus tahu nih apa yang harus dia lakukan pada dirinya sendiri. Begitu ya Ustazah? Makanya tugas kita itu bukan maksa, bukan nyuruh gitu kan, bukan memerintah gitu kan. Kita kadang-kadang ambilkan ini cepat gitu kan ya. Padahal kita kan kalau memang ada potensinya, berarti tugas kita ngapain? Membantu, ingat, membantu mengembangkan. Gimana caranya? Itu perlu teknis prosesnya. Jadi bukanlah semata-mata kita maksa. Kadang-kadang gini, kalau memang potensi anak ingin berkembang, ketika anak misalkan menurut kita, kok belum sholat ya, misalkan nggak kelihatan sholat di mata kita misalkan ya benar nggak? Kok kamu belum sholat ya? Ini waktunya udah telat nih. Nah, udah vonis duluan kan? Udah dibilang waktu setelat, kamu belum sholat, kira-kira dia semakin pede atau semakin malas? Agak malas jadinya. Udah ngedenger ucapan kita hari-hari tiap waktu begitu. Mungkin malah menjauh, ataupun dia bisa melakukan tapi rasa belum ada. Udah deh. Nah, paksa kan? Kepaksa karena takut, ya kan? Terus selumput-selumputan nantinya di depan orang tuanya, iya. Kalau nggak ada orang tua, bebas gitu kan, karena rasa kepaksa. Nah, bagaimana kita akan menumbuhkan kesadaran pada dari anak tadi? Nggak bisa kita langsung beri, karena tadi potensi itu harus dibantu, dikembangkan, ya kan? Berarti anak belum mampu apa-apa, belum tahu apa-apa tadi dia, begitu lahir juga. Anak kecil butuh bimbingan kan? Jadi bagaimana cara anak mengenal dirinya? Berarti harus kita dulu yang mengenal diri, yang punya rasa kita dulu. Kita lihat ayatnya, ini teknisnya seperti ini, surat 7 204. Teknisnya langsung begitu. Iya. Ini ayat-ayat luar biasa. Aduh, saya merinding kadang-kadang kalau ternyata ya Allah juklak-juklik satu ada di Al-Qur'an. Surah Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Nah, itu syaratnya mendapat rahmat itu mendapat petunjuk. Kayak Al-Quran itu ada dua, ya, ada barangnya, ada tulisannya. Oke lah, anak itu adalah ayat Al-Quran tapi barangnya. Oke. Jika anak menjerit, misalkan tadi ya, atau jika anak bertanya, atau jika anak melakukan sesuatu, dengarkan baik-baik. Kan kita ingin mengembangkan potensinya, dia sedang belajar nih. Dia sedang belajar mengenali potensinya, mengembangkan potensinya. Lalu ada kita di sekitar dia, benar nggak? Iya. Berarti dia kan melakukannya sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai kerja dia, sesuai maunya dia, sesuai keadaannya. Datanglah orang tua, ingin sesuai dengan orang tuanya, cepet. Kapan sih, kok enggak, kok belum? Padahal dia sedang belajar aja mengembangkan potensi dirinya. Tapi orang tua kayak maksa gitu loh, harus sesuai dengan keinginannya. Padahal suruhnya dengarkan baik. Jadi hanya memantau aja kita mah. Oh, dia ternyata sholatnya sambil lari-lari. Sholatnya sambil apalah gitu. Kan berproses. Dia kita bilangnya, kok kamu nggak benar tuh ya gitu. Udah vonis duluan aja. Padahal dia sedang belajar mengembangkan potensi dirinya. Namanya juga anak. Tapi kadang-kadang ada juga tuh, saya pernah melihat nih kasusnya. Mungkin orang tuanya sudah mengenal nih si anaknya memiliki potensi yang gini, sehingga diarahkan, mama pengennya kamu jadi ini, pengennya kamu jadi begini, kan maunya dia jadinya tidak lagi sesuai maunya
Tuhan terhadap anak ini. Ini yang terbaik buat kamu apa? Nah, bahasanya begitu. Jadi bersilat lidah dengan kata-kata. Mestinya kamu begini, nanti seperti ini, kan gitu. Jadi yang ada pikiran orang tua tumplekin ke anak. Anak jadi mumet, jadi pusing. Aku ngerjain apa dulu ya, bingung. Padahal dia sedang berproses mengembangkan potensi dirinya. Cuman tadi kayak gini, Bunda. Ini ada anak kecil nih, bayi ya. Dia lagi belajar kan? Ini di atas, lalu dia kelosor gini ya. Ada orang tayu di sana. Saking khawatirnya terhadap ini, dia menjerit ke orang tua. Jerit. Takut apa? Takut jatuh. Terus anak dia benar jatuh nggak? Iya. Nggak jadi ya? Enggak, menjerit orang tua. Ini anak udah belajar ngerekel gitu tangannya. Kalaupun jatuh nggak akan sakit karena dia sendirinya. Tapi karena orang tua rasa khawatir, takut, dia menjerit nggak? Si anak kaget nggak? Kaget. Jatuh nggak? Ya, jatuhnya karena kaget ya, berarti saja ya? Jatuhnya karena kaget. Itu contohnya. Padahal sedang mengembangkan potensi dirinya, pegang, pakai rasa, jatuh tapi nggak keras. Karena ngejerit orang tuanya saking khawatirnya terhadap anak, jadi jatuh karena kaget. Kagetnya. Sama anak-anak yang udah gede juga, dipaksa sama orang tua, mata kamu kok belum sholat, ya udah waktu zuhur. Bingung dia. Padahal aku tadinya mau ini dulu gitu bahasanya. Bisa jadi sudah ada yang dipikirkan di diri anak, Ustazah ya? Kan udah pasti Allah itu berserah dia kan untuk mengatur tadi tatanan dirinya itu. Jadi manualnya itu ada dalam dirinya. Allah sedang mengatur dia kesini dulu. Kan dia yang punya. Masalahnya kita tidak pernah tahu maunya Allah seperti apa. Manual booknya gitu kita nggak mengerti kitanya. Padahal ada di dalam diri tubuhnya itu. Allah sedang menata dia. Sedang menjajaki gitu loh, ya kan? Tapi kitanya karena rasa khawatir tadi kita paksa, kamu harus sesuai ini. Wah, kata mama begini, wah udah pusing sendiri anaknya. Jadilah tadi bahasanya membunuh potensi anak-anak. Jadi kerdil punten tidak berkembang dengan sempurna, sesuai alamiah, begitu ya? Sesuai alamiah maunya Allah enggak. Akhirnya begitu dia dewasa, wah udah balik lagi sama orang tuanya, ya kan? Kalau kita misalkan bentak-bentak lagi kecil, dianya bisa balik tuh. Kalau kita maksa tuh bisa balik lagi ke kita nantinya. Ketika kita jadi anak kecil lah. Orang tuanya sudah tua. Kan berputar nanti. Kita udah sepuh jadi anak kecil lagi, itu bisa balik. Wah, ke kitanya. Karena mungkin tertanam dalam pikirannya yang begitu lama, begitu Ustazah ya? Betul, kayak numpuk gitu masalahnya. Apa yang terngiang di dalam terekam, bahasanya terekam semuanya. Oke. Ustazah, begitu muali. Ini kan anak sudah kita coba kita kulik nih kewajiban anak terhadap dirinya sendiri. Orang tua apalagi nih harus lebih memahami anaknya. Tapi kalau lingkungan secara singkat bagaimana nih Ustazah? Seharusnya lingkungan ini mempelajari manual si anak tuh bagaimana dia tuh? Iya, begini. Lingkungan itu kan banyak. Ada lingkungan tetangga kita selain keluarga ya, selain orang tua ya, mungkin tetangga kita, lalu saudara kita. Oke lah kalau di rumah itu ada tetangga kanan kiri ya. Nah itu juga memang kita harus sama-sama belajar ya. Jadi artinya hiduplah kamu di lingkungan yang nyaman gitu bahasanya. Gimana kan tetangga aku nggak nyaman gitu ya misalkan. Nah gimana caranya? Kan kita bisa silaturahmi, saling cerita tentang anak, saling cerita tentang begini gitu loh. Nah itu yang mungkin tidak pernah kita lakukan karena rasa nggak enak, rasa sungkan, takut ikut campur bahasanya kayak begitu. Padahal itu bisa dibicarakan dengan tetangga lingkungan itu. Atau lingkungan di sekolah sama, apalagi guru. Kan bukan hanya guru, ada kepala sekolah, ada tenaga pendidik yang lainnya, ada yang lainnya banyak kan, ada orang tua kumpul di situ semuanya. Nah itu pun makanya biasanya ada pelatihan-pelatihan untuk parenting orang tua biasanya. Itu tugas apa ya, yang perkumpulan orang tua di sekolah kan ada ya. Itu biasanya mereka peduli dengan itu biasanya. Kalau yang menginginkan perkembangan tumbuh kembang anak mereka itu lebih baik. Gitu Bun. Itu bisa diupayakan, minimal silaturahmi membicarakan tentang inilah gitu. Tentang anak gitu istilahnya. Jadi mengikuti kelas parenting itu bukan berarti kita tuh nggak baik sebagai orang tua begitu ya Ustazah? Justru kita ingin memperbaiki lebih baik lagi. Kita sudah baik jadi orang tua, sudah bisa melahirkan, menghadirkan mereka ke bumi kan luar biasa. Tadi kan anak ada di rahimnya, rahim siapa? Ibu. Jadi ibu itu adalah wakilnya sang Rahman Rahim siapa? Allah. Ya kan? Makanya kenapa perintahnya surat 436 itu? Coba punten, ini ayatnya, janganlah mensekutukan Allah dan berbuat baiklah kepada ibu, bapak. Kenapa? Kedua itu prioritas. Jadi perintah sama larangan itu kok bareng gitu. Kita baca ayatnya 436. Surat An-Nisa ayat 36. Iya, itu banyak An-Nisa. Artinya
Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Nah, perintah pertama kan sembahlah Allah. Lalu dibarengi dengan larangan, janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun gitu ya. Jadi Allah tidak suka diduakan bahasanya. Terus? Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Bayangkan Mbak, ya, perintah sama larangan itu bareng. Sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya. Lalu berikutnya dan, itu biasanya kalau dan itu adalah satu level. Yang pertama, berbuat baiklah kepada ibu. Artinya wujud kamu tidak, punten ya, wujud kamu tidak mensekutukan Allah. Bukti kamu tidak mensekutukan Allah apa? Berarti Apa? Di sini. berbuat baik kepada ibu bapak. Sekarang balikin, kalau tidak berbuat baik prioritas kepada ibu bapak berarti kan begitu. Waspadalah. Jadi memang benar Tante ya, kita berbuat baik kepada ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin. Itu kan termasuk lingkungan kita juga ya. Terdekat itu. Itu di situ, sampai dari terdekat sampai terjauh ada di situ. Bisa diurut itu di situ. Siapa saja yang terlibat di dalam untuk mempengaruhi potensi anak ini. Bayangkan, ibu yang pertama, berbuatlah kepada orang tua. Karena ibu itu adalah wakilnya Allah menghadirkan anak itu ke bumi. Karena hati-hati pada orang tua kita, harus dibenahin dulu. Nah, kita tidak bisa memaksa kepada mengembangkan potensi ini supaya dia sayang kepada ibu, orang tuanya. Mengembangkan potensi tadi. Jadi kita hanya memantau, mengembangkan gitu loh, bukan maksa. Walaupun kita yakin ini yang terbaik gitu. Betul, supaya tumbuh kesadaran nantinya, bukan paksaan gitu. Kalau paksaan kan ada terpaksa. Jadi punten istilahnya, di depan orang tua, depan siapapun baik, tapi di luar. Makanya sekarang anak-anak kita anti korupsi itu seperti apa? Itu kan, ya benar nggak? Itu kan udah kebiasaan, misalkan di sekolah suka berbohong, punten misalkan suka nyontek, ini itu terbiasa. Terbawa gede jadinya, terbawa besar. Akhirnya biasa berbuat seenak hatinya. Tidak melihat merugikan diri sendiri dan orang lain, apalagi negara. Nah itu kan potensi, jadi jelek potensinya, jadi negatif. Nah kita kepengen potensi ini benar-benar positif. Walaupun kita manusia tidak ada yang sempurna. Yuk kita sempurnakan yang ada, bukan mencari kesempurnaan. Karena jadi orang tua udah sempurna kita, jadi ibu bapak. Ya kan? Iya. Nah kita lihat nih kesempurnaan kita sebagai ibu bapak ya, surat 46 ayat 15. Surat 46 ayat 15. Kita dengarkan bersama nih. Seru Mbak ini kalau kita baca Al-Quran. Surat Al-Ahqaf ayat ke-15 yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Diperintahkan, ini perintah nih ya. Terus Ibunya mengandungnya dengan susah payah. ada alasannya. Jadi kenapa harus berbuat baik sama orang tua? Ini alasannya, di samping tadi tidak mensekutukan Allah, ini ada alasan secara biologisnya. Terus? Dan melahirkannya dengan susah payah. Nah, ada alasannya. Terus? Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Nah, disadarkan kan anak ini supaya mengerti tentang ibunya. Terus? Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa. 40 tahun nih, anaknya nyampe 40 tahun dan berdoa. Apa doanya? Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau. Anak ini sadar nggak usia 40? Nanti ada pertanyaan, kenapa di usia 40 dia sadar? Terus? Yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi anak ini di usia 40 ya, istilahnya di usia 40. Ini kan baru sadar ya. Ternyata begitu banyak nikmat. Nah, apa sadaran? Dia disadarkan terhadap orang tuanya. Kamu pernah dikandung dulu, dibesarkan ya. Lalu kamu, kenapa usia 40? Kita usia 40, anak kita sudah beranjak dewasa kan? Kira-kira seperti apa perlakuannya terhadap orang tua? Jadi teringat balik. Nah, dibalikin. Teringat kita waktu itu kepada orang tua seperti apa. Itu lewat anak. Berarti anak itu petunjuk.
apapun ulahnya yang dilakukan itu udah pasti petunjuk. Disitulah orang tua sadar. Kan kita jadi orang tua jadi anak juga, jadi anak jadi orang tua juga nanti. Sama anak kita juga nanti jadi pada orang tua juga. Begitu usia 40 ya, dia sudah punya anak yang beranjak dewasa, remaja. Seperti apa perlakuannya terhadapnya? Jadi teringat flashback lagi. Balik lagi ke kita. Begitulah orang tua kita dengan kesabarannya mendidik kita. Betul. Begitu Ustazah ya. Kehadiran kita di sini itu karena jasa orang tua kita. Jangan salah. Kita bersyukur pada orang tua kita. Entah keadaannya seperti apa, yang jelas orang tua pernah menghadirkan kita ke bumi, itu aja. Masalah ini itu kan udah istilahnya udah masing-masing ya. Tapi hakikatnya adalah menghadirkan kita ke bumi dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang. Baik Ustazah, ini banyak sekali yang mau kita bicarakan kalau terkait dengan perkembangan anak. Betul. Ustazah, sudah hampir di penghujung acara, kita mohon kesimpulannya Ustazah terkait dengan tema kita kali ini. Jadi kesimpulan dari kita bagaimana cara mengenal ayat-ayat Allah pada diri anak tadi. Yang pertama kita buka mindset dulu. Mindset. Jadi para orang tua, para guru, pemirsa siapapun yang mengikuti acara ini mendengarkan ya, yuk kita buka mindset bahwa anak itu adalah milik Allah. Yang kedua, buka mindset kita. Jangan tadi untuk menghilangkan yang refleks tadi. Yang cepat menghakimi, menjudge pada anak. Bahwa anak bermasalah ya. Ingat, siapa yang bermasalah? Masa sih Allah ciptakan anak bermasalah? Kan nggak mungkin, katanya rupa indah. Ya, yang makhluk yang terbaik, yang tercanggih, benar nggak? Tapi siapa yang bermasalah nih? Nah, kalau memang kita menyadari kita yang bermasalah, yuk kita untuk menyelesaikan masalah ini belajar dan belajar. Cari informasinya, bagaimana cara menangani anak. Cari ayat-ayatnya, bagaimana cara mengenali tanda-tanda dalam diri anak, ayat-ayat Allah. Itu yang harus kita ini. Lalu sadarkan dari kita segala sesuatu, mendengarkan, memperhatikan, memikirkan, semuanya harus dengan penuh rasa kasih sayang. Ar-Rahmah tadi Ustazah. Iya, karena memang Ar-Rahman Ar-Rahim itu pemiliknya dia. Berarti kita segala sesuatunya mengelola, memanage apapun bentuknya terhadap anak kita dalam pola asuh, ya, pola hidup, ya, dalam berkeluarga harus pakai buku manual maunya Allah, pakai kehendak Allah. Beres. Semoga lebih baik ke depan para orang tua menjadi orang tua yang bijak. Amin. Ya, tidak gampang memvonis kepada anak dan anak tumbuh kembang potensinya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi itu bukan kerja yang tupoksi yang 1 tahun, 5 tahun, beberapa kali periode, tapi seumur hidup. Seumur hidup. Kalau pendidikan kan seumur hidup. Sambil kita masuk ke liang lahat bahasanya, baru habis pendidikan kita kepada anak. Terus kita memberikan contoh-contoh yang terbaik untuk anak. Jangan terlalu banyak ngomong bahasanya, tapi dengan perilaku aja kitanya, contohkan yang lebih baik kepada anak, ya. Jadi supaya jadi orang tua yang bijak. Jangan gampang memvonis tadi, harus terus mengenali tanda-tanda ini. Pesan-pesannya apa? Pesan Allah terhadap anak tadi, dalam gerakannya, kedipnya, pikirannya, semuanya bisa terbaca oleh kita. Oke, semoga kita Amin. orang tua diberikan kekuatan untuk dapat menjadi pengajar begitu saya selama seumur hidupnya untuk membentuk anak-anak generasi yang unggul. Iya, sesuai dengan tadi tujuan pendidikan nasional itu harus terwujud oleh kita. Siapa ya tugas kita sekarang? Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih banyak Ustazah Aminah MPD memberikan value lebih bagi kita, bersama-sama mengingatkan kembali fungsi orang tua yang sebenarnya itu seperti apa, terutama khususnya kalau kita mencoba mengaitkan kepada petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita dalam Al-Quran. Betul. Saya sampai nyatat banyak sekali ayat-ayatnya. Saya harap juga pemirsa di rumah kalau dalam program Antara Hati Al-Quran Menjawab tidak meninggalkan catatannya. Sehingga banyak sekali yang bisa kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih Ustazah Aminah MPD sudah hadir di sini bersama kita. Bunda Masyito Lubi sudah hadir di sini juga. Ustazah Lina Hasibuan AMD juga sudah hadir di sini bersama kita, bersama pemirsa di rumah. Dan marilah sama-sama kita tutup